Antifon pembuka. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu lah aku berseru sepanjang hari. Engkau baik hati ya Tuhan, dan suka mengampuni. Kasih setia berlimpah bagi semua orang yang berseru kepadamu. Selamat siang kepada pastor, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang di Gereja Setara Maris. Sebelum memulai misa ini, mohon semua alat komunikasi dinonaktifkan agar kita dapat merayakan perayaan Ekaristi ini dengan hikmat. Hari ini adalah hari Minggu biasa ke-22 dan perayaan hari ulang tahun paroki ke-48 tahun. Misa dipimpin oleh Pastor Tarsisius Iswanto, MSc. Kantong kolektor kedua hari ini untuk operasional gereja. Amplop sumbangan pembangunan gedung extension paroki Pluit yang sudah dibagikan mohon dikembalikan kepada panitia di depan gereja. Kur dari Kantate Domino. Mari kita membuka misa dengan lagu pembuka dari puji syukur nomor 329. Ya Tuhan, pandang hamba-Mu.
Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik sekalian terkasih, pada menjelang tengah hari ini kita sungguh bersyukur karena kita bisa berkumpul bersama-sama di gereja ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan juga secara istimewa kita mensyukuri atas perjalanan paroki kita yang telah berumur 48 tahun. Seperti kita ketahui bahwa setiap minggu terakhir pada bulan Agustus menjadi perayaan hari ulang tahun paroki kita. Kita bersyukur bahwa pada saat ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk merayakannya. Dan banyak di antara kita juga mau mengungkapkan diri bahwa yang namanya gereja itu sangat kaya. Antara lain lewat budaya, pakaian-pakaian yang Bapak Ibu saudara-saudari kenakan, dari pakaian tradisional atau adat atau apapun namanya, bahwa dari sisi cara berpakaian saja itu sudah mengungkapkan kekayaan, bukan hanya budaya tapi juga mengungkapkan bahwa gereja itu kaya. Dan kita semua dipersatukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Dialah pusat kehidupan kita, sumber kehidupan kita. Maka pantaslah kita mensyukuri atas rahmat kasih-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga kita sebagai satu paroki tetap bisa berdinamika mengembangkan iman kita, merayakannya, tetapi juga menyatakannya atau mengungkapkannya. Maka marilah kita bersama-sama mengawali peran ini dengan hening sejenak. Kita menyadari sebagai manusia yang lemah, kadang-kala mungkin kita kurang terlibat untuk mengungkapkan iman kita, merayakan iman kita, dan terutama menjalankan apa yang menjadi sabda kehendak-Nya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria Maria, kepada para malaikat dan para kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada nama Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita sampai di hidup yang kekal.
kepadamu atas rahmat kasih dan karunia yang melimpahkan kepada kami, Paroki Pluit Gereja Stella Maris, yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-48. Ajarilah kami untuk rendah hati di hadapan-Mu, sehingga kami mau menyadari kelemahan kami dan membuka diri untuk menerima anugerah-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari kita duduk, kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Putra Sin. Anakku, lakukanlah pekerjaan dengan sopan, maka engkau akan lebih disayangi daripada orang yang ramah tamah. Makin besar engkau, patutlah makin kau rendahkan dirimu, supaya engkau mendapat karunia di hadapan Tuhan. Sebab besarlah kekuasaan Tuhan, dan oleh hinanya Ia dihormati. Kemalangan tidak meninggalkan orang sunyi, sebab tumbuhan keburukan berakar dalam dirinya. Hati yang arif merenungkan bangsa, dan telinga yang pandai mendengar merupakan idaman orang bijak. Demikianlah sabda Tuhan. Bapa bagi anak yatim
Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kamu tidak datang kepada gunung yang tidak dapat disentuh dan tidak menghadapi api yang menyala-nyala. Kamu tidak mengalami kekelaman, kegelapan, atau angin badai. Kamu tidak mendengar bunyi sangkakala dan suara dahsyat yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya suara itu jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebaliknya, kamu sudah datang ke Bukit Sion dan ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Kamu sudah datang kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Kamu telah sampai kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Dan kamu telah datang kepada Yesus, pengantara perjanjian baru. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Melihat tamu-tamu berusaha memenuhi tempat-tempat kehormatan, Yesus selalu mengatakan perumpamaan ini. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seseorang yang lebih terhormat daripada engkau, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berikanlah tempat ini kepada orang itu. Lalu dengan malu kau harus pergi dan pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di tempat yang lebih terhormat. Dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua orang yang makan bersamamu. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri akan ditinggikan. Lalu Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan
siang atau perjamuan malam. Janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula. Dengan demikian engkau mendapat balasan. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang yang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik sekalian terkasih, kita masing-masing pribadi pasti punya pengalaman kita menghadiri suatu pesta. Apalagi itu menjadi pesta yang agak besar atau besar, yang biasanya oleh penyelenggara pesta dipersiapkan dengan matang. Satu hal yang menarik ketika hadir di pesta itu adalah ada orang yang menyambut kita. Entah yang menyambut kita ini keluarga yang menyelenggarakan pesta itu, atau orang-orang yang telah ditunjuk khusus sebagai penerima tamu. Dan biasanya selain menyambut kita, kita juga diantar di mana kita harus duduk. Yang menarik lagi adalah biasanya kita mengikuti oleh orang yang mengantar kita itu untuk duduk di mana. Jarang sekali terjadi orang mau duduk semaunya sendiri. Jadi semuanya sudah diatur dan orang mengikutinya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik sekalian terkasih, dari bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan tadi, di sana juga diceritakan soal pesta. Bagaimana sang tuan pesta juga mempunyai kemerdekaan untuk mengatur tamu-tamunya mereka mau duduk di mana. Dan Yesus juga hadir di dalam pesta itu. Dan Yesus di satu sisi kehadirannya diamat-amati dengan seksama. Nah, tentu ini menjadi menarik mengapa Tuhan Yesus diamat-amati. Tetapi Tuhan Yesus ini juga mengamat-amati, melihat bahwa begitu banyak orang yang ada seperti begitu yang berebutan untuk duduk di tempat kehormatan. Dan karena itu Tuhan Yesus menyampaikan ajaran khususnya kepada para murid, supaya kalau diundang untuk hadir dalam pesta tidak duduk di tempat kehormatan. Dan mungkin tempat itu memang sudah dikhususkan bagi orang-orang tertentu. Maka diajak supaya duduk di tempat yang netral. Bahasa tempat duduk yang rendah. Dan tahu pada saat itu mungkin tempat duduknya itu tinggi rendah atau apa, tidak tahu. Tapi pada tempat kehormatan. Nah, di tempat yang netral itu, ketika si tuan pesta atau penerima tamu mengerti bahwa orang ini sudah ditentukan untuk di tempat-tempat tertentu ini, tempat yang terhormat. Nah, di situ maka orang itu akan dihantar menuju tempat kehormatan, bukan hanya menerima tamu, tetapi semua yang ada di sana memandang. Oh, mereka didudukkan di tempat khusus. Mungkin kalau orang itu tidak dikenal, seperti kalau saya kadang-kala hadir di tempat pesta, disediakan tempat khusus, banyak orang memandang saya.
Siapa orang itu kok diistimewakan banget? Sementara yang tahu cuma keluarga, sementara tamu undangan yang lain nggak ngerti siapa itu. Jadi diamankan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, maka soal undangan pesta ini memang yang penting bukan soal duduk di tempat terhormat atau bukan. Karena semua ruangan yang sudah ditata dengan tempat duduk pasti maksudnya adalah supaya semua tamu bisa duduk dengan enak, bisa mengikuti pesta itu dengan nyaman. Jadi mereka bersama-sama disatukan di dalam pesta itu. Maka di sini tidak penting orang itu duduk di mana, tetapi bahwa semua yang hadir mereka mengalami kebersamaan, persatuan dengan tuan pesta itu sendiri. Maka juga sudah sewajarnya lah kalau sang tuan pesta mempunyai kebebasan untuk mengatur tamu-tamunya mereka mau duduk di mana. Dan karena itu dibutuhkan sikap supaya penyelenggaraan pesta itu menjadi rapi dan teratur. Dibutuhkan sikap rendah hati bagi setiap tamunya. Dan rendah hati ini menjadi begitu penting dan mendasar di dalam kehidupan manusia. Bukan hanya pada zaman dulu, tetapi juga sampai dengan saat ini. Bahwa sikap rendah hati ini menjadi suatu keutamaan di dalam kehidupan manusia. Karena dengan sikap rendah hati ini, maka hal ini akan memungkinkan keutamaan-keutamaan yang lain juga untuk bertumbuh dan berkembang di dalam diri orang itu. Misalnya, dengan kerendahan hatinya itu memungkinkan orang untuk bisa menghargai dan menghormati yang lain. Orang lebih mudah untuk bisa mendengarkan yang lain. Orang yang mempunyai semangat rendah hati tidak akan yang ngotot dengan dirinya sendiri, tetapi dia mempunyai keterbukaan. Bukan hanya keterbukaan pikiran, tapi juga keterbukaan hati. Sehingga orang-orang yang demikian juga akan lebih mudah untuk diajak bekerja sama, lebih mudah untuk diajak dialog, lebih mudah untuk menolong yang lain. Ini kan hal-hal yang luar biasa, keutamaan-keutamaan yang memang dibutuhkan bagi kehidupan manusia. Jika dengan demikian, orang-orang yang mempunyai semangat rendah hati itu juga biasanya penampilannya lebih menarik, lebih simpatik, lebih lemah lembut. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari adik-adik tak percaya, coba saja. Bangun saja sikap rendah hati, pasti Bapak Ibu saudara-saudari adik-adik menjadi lebih menarik daripada misalnya kita harus make up berjam-jam di depan cermin. Itu ya mungkin kita merasa menarik, tapi tergantung sikap kita gimana. Mungkin walaupun kita tidak make up, karena kita orang yang rendah hati, lalu menjadi kita terbuka, menjadi ramah, lalu kita menjadi menarik. Kita menjadi orang yang simpatik dan mempunyai hati yang lemah lembut. Seperti yang tadi juga terungkap di dalam bacaan yang pertama, orang yang melakukan tugas dengan lemah lembut akan lebih disayangi, dan orang yang merendahkan dirinya mendapatkan rahmat di hadapan Tuhan. Maka luar biasa keutamaan kerendahan hati ini. Begitu pentingnya sikap rendah hati ini sampai kemudian Tuhan Yesus mengajarkan di dalam perumpamaan kepada yang mengundang pesta itu, supaya jangan mengundang saudara-saudara atau kenalan-kenalan, apalagi yang kaya-kaya, karena mereka akan membalas mengundangmu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita sendiri saya rasa kalau kita menyelenggarakan pesta, kita akan merasa bangga kalau ya tamunya banyak, orang-orang terkenal, orang-orang kaya dan lain sebagainya. Kita merasa bangga dan pasti akan menjadi cerita bagi orang lain. Wah, luar biasa, itu Romo Moses menyelenggarakan pesta. Ini saya kadang-kadang saja, karena ya tidak menyelenggarakan pesta, bahkan HUT ini tidak pakai pesta, tapi kita syukuri dalam peran Ekaristik
manusiawi bahwa orang menjadi bangga atas orang-orang yang terkenal itu. Tapi Tuhan Yesus justru mengajak sebaliknya. Karena itu undanglah orang-orang yang tidak akan membalas mengundang kamu. Siapa itu orang-orang? Yaitu orang-orang yang miskin, orang-orang yang cacat, orang-orang tak dikenal. Dan pasti hal ini tidak akan menjadi cerita. Tenang-tenang saja. Dan yang jelas bahwa mereka diundang karena orang-orang sederhana, orang-orang miskin, mereka berbahagia karena diundang, dihargai untuk menjalani pesta bersama-sama, dan ini menjadi surprise bagi mereka. Yang menyebabkan mereka berbahagia, dan mereka pasti tidak mampu membalasmu, tetapi Dia yang akan membalas nanti. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita masing-masing pribadi, entah kita sebagai warga paroki murid Gereja Stella Maris ini maupun bukan, kita semua juga diundang oleh Tuhan Yesus untuk datang ke pesta perjamuan. Kita diundang untuk hadir dalam pesta perjamuannya. Pertama tentu dalam perayaan Ekaristi ini, tetapi juga terutama nanti dalam perjamuan abadi. Dan tentu kita memberikan kebebasan kepada Tuhan yang mengundang kita. Kita mau ditempatkan di mana tidak masalah. Yang penting kita bersatu dalam perjamuan itu. Karena itu apa yang perlu kita siapkan supaya kita sungguh-sungguh dilayakkan untuk hadir bersatu dengan Tuhan di dalam pesta perjamuan ini. Dan juga sambil merenungkan perjalanan kita sebagai satu paroki 48 tahun. Apa yang mesti hidup dalam diri kita? Kiranya dari firman Tuhan tadi menjadi jelas bahwa kita dari hari ke hari menjadi orang yang semakin beriman. Kita semakin percaya kepada Tuhan, dan kita juga semakin berani untuk menyerahkan diri kita pada penyelenggaraan Tuhan. Dan salah satu tanda bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya adalah kita mempunyai semangat rendah hati. Ada kerendahan hati di antara kita. Maka kerendahan hati ini menjadi ungkapan iman kita. Dan dengan kerendahan hati ini pula juga memungkinkan kita untuk mengembangkan keutamaan-keutamaan yang lain, seperti yang tadi disebutkan. Sehingga kita juga menjadi orang yang semakin terbuka akan segala kebaikan dan kebenaran. Dan itulah yang mengantar kita untuk masuk di dalam pesta perjamuan bersama dengan Tuhan. Walaupun kita di dalam keterbatasan, di dalam kekurangan dalam diri kita masing-masing, tapi kita sebagai satu keluarga besar, sebagai satu paroki, betapa penting bahwa iman itu selalu kita sadari dan kita hayati dengan tetap membangun kekompakan, persatuan, entah kita sebagai satu paroki, tapi juga secara lebih konkret kita hayati dalam komunitas-komunitas yang lebih kecil, dalam lingkungan-lingkungan di sana, bagaimana kekompakan yang semakin hidup. Kalau dalam lingkungan-lingkungan hidup itu berarti bahwa dalam keluarga kita masing-masing juga menghayati yang lebih sama. Dan di sana sebenarnya dasarnya. Kalau dalam keluarga kita masing-masing semua bisa menyadari imannya, bisa merayakannya, bisa menghayatinya, dan ini memberikan warna tertentu dalam keluarga kita masing-masing. Dengan sendirinya akan menjadi sumbangan yang besar bagi lingkungan kita, komunitas kita, dan juga kemudian paroki kita. Paroki kita menjadi berwarna justru karena kita warga umat yang berada di lingkungan kita. Bapak Ibu saudara-saudari dan adik-adik sekalian terkasih, semoga kita dari hari ke hari semakin berani membiarkan diri untuk dibimbing oleh Tuhan, dan semoga kita semua nantinya dipersatukan di dalam kebahagiaan abadi bersama dengan Tuhan, bersama-sama menikmati pesta perjamuan bersama. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu saudara-saudari mari sekali kita bangkit berdiri, kita bersama memperbaharui jalan iman kepercayaan kita.
Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus, yang dikandung dari Roh Kudus dengan kepala yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian pada hari ketiga bagi di antara para mati, yang naik di surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang menghadiri orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Bapa kita di surga dengan pengantaran Yesus, ikatan kasih antara Allah dan kita. Bagi gereja dewasa ini, semoga kesederhanaan dan pelayanan tanpa pamrih menandai para pemimpin dan warga gereja sebagai pengikut Yesus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang melayani sanak saudara serta orang lain dalam kesulitan mereka dengan cara yang tidak menonjol. Semoga Allah menjadi kekuatan dan tujuan segala aktivitas mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang kecil dan lemah, semoga kaum kecil dan lemah tidak gentar membela segala sesuatu yang baik dan benar di hadapan para penguasa, dan semoga kita melayani dan menolong mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua sebagai umat paroki Kulit Segala Mais, semoga berkat kebaikan Bunda Maria Stella Maris, kita semua umat paroki Stella Maris bersama dengan Pastor Tarsisius, Pastor Rekonata, dan para suster selalu bersatu sehati dalam segala pelayanan di paroki ini dan dimanapun di dalam Yesus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita ingin sejenak untuk memanjatkan doa-doa pribadi kita. Dan secara khusus kita bersatu bersama dalam bakti Tuhan Santo Agustinus yang memanjatkan puji syukur pada Tuhan atas pesta pelindung Santo Agustinus pada tanggal 28 yang lalu, sehingga umat semakin maju dan kompak di dalam pelayanan, dan Santo Agustinus senantiasa mendoakannya. Bersama dengan Miriam yang mengucapkan puji syukur dan terima kasih kepada Bunda Maria karena terkabulnya doa novena di Kasala Maria, novena di Kudus Yesus, dan novena yang senantiasa dijalankannya, senantiasa digelarkan Tuhan. Bersama dengan Bernadette yang mengajarkan puji syukur atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria, dan semoga anak-anak yang sakit segera mendapatkan kesembuhan. Bersama dengan Timotius Biku yang bersyukur dan terima kasih atas terkabulnya doa novena pada Kudus Yesus, hingga masalah yang dihadapinya bisa terselesaikannya dengan damai. Dan bersama dengan Daniel yang mengucap syukur atas berkat dan rahmat Tuhan di bulan Agustus, Raymond berkat untuk segala usaha dan pekerjaan, tetap penyertaan Tuhan di dalam menghadapi segala masalah di bulan September. Kita juga berdoa mohon rahmat dan kebaikan Allah Bapa untuk kelancaran dan keamanan perjalanan pada tanggal 4 September sampai dengan 7 September yang akan datang. Mari kita mohon. Kita juga berdoa bagi saudara-saudara kita yang telah menghadap Tuhan, Ibu Agnes Dianewati, Ibu Veronica Diana Sulistiawati, Saudara Lukas Agustiano, Ibu Tengki Oktian, Bapak Antonius Budi Sutejo, Bapak Franciscus Yu,
Ibu Mariana Nani Nityarta, Novita Stefani, Bapak Rafael Lim Kengkian, Bapak Agustinus Tony Fang, Bapak Petrus Bomyangsi, Ibu Francisca Liu Jovan, Bapak Martinus Agung, Fabian Silat, Markus Ubin, Ludovitus Mari, Robertus Ponsi. Semoga Tuhan berkenan menerima mereka, mengampuni akan segala kesalahan dan dosa mereka, jika mereka diperkenankan untuk menikmati kebahagiaan abadi di surga dan mengalami pesta perjamuan bersama dengan para kudusnya. Marilah kita mohon. Tuhan Allah kami, Engkau memberikan dirimu secara tuntas kepada orang yang menyadari keterbatasan mereka. Dengarkanlah doa-doa yang kami panjatkan, dan doronglah kami untuk menjadi hamba bersama dengan Dia yang telah menjadi hamba yang taat bagimu dan bagi setiap orang di dunia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan pernikahan kita pada bagian liturgi kita. Amin.
kami datang kepadamu sambil membawa persembahan ini. Semoga Engkau berkenan menerimanya dan menjadikan sumber berkat bagi kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, pencipta dunia dan sumber segala kehidupan. Engkau tak pernah meninggalkan karya kebijaksanaan, bahkan sampai sekarang pun Engkau tetap bekerja dengan bijaksana di tengah kami. Dengan tangan kuat dan lengan terentang, Engkau telah menuntun umat Israel melintasi padang gurun. Kini dengan kekuatan Roh Kudus, Engkau pun selalu mendampingi gereja yang sedang mengembara di dunia dan menuntunnya lewat lorong-lorong fana menuju sukacita abadi di dalam kerajaan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Maka kami pun bersama para malaikat dan orang kudus menyanyikan pada kemuliaan dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah dan pantas dimuliakan Allah penyayang umat manusia, sebab Engkau selalu mendampingi kami dalam perjalanan hidup. Sungguh terberkatilah putra-Mu yang hadir di tengah-tengah kami, ketika kami dihimpun oleh kasih-Nya. Seperti dahulu bagi para murid-Nya, demikian pula kini bagi kami. Dia menjelaskan isi kitab suci dan memecah-pecahkan roti. Maka kami mohon kepada-Mu Bapa yang penuh belas kasih, sudilah mengutus Roh Kudus-Mu supaya Dia menguduskan persembahan roti dan anggur ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita pada perjamuan malam terakhir, Dia mengambil roti dan memberkati, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Sambil mengambil piala, dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan darah." Marilah mewartakan misteri iman kita. Yang telah Engkau antar melalui penderitaan dan kematian pada salib menuju kemuliaan kebangkitan, dan Engkau beri tempat di sisi kanan. Kami pun mewartakan karya cinta kasih-Mu sampai Dia datang, dan kami mempersembahkan kepadamu roti kehidupan dan piala berkat. Pandanglah dengan murah hati persembahan gereja, di dalamnya kami menghadirkan kurban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada Kami. Kami mohon semoga dengan kekuatan roh cinta kasih, kini dan selamanya kami terhidup sebagai anggota putra-Mu. Karena kami telah mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Nya. Maka Tuhan, setelah kami ikut serta dalam perjamuan-Mu, teguhkanlah kami dalam kesatuan, agar bersama dengan Paus kami ke-14 dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suhail, bersama semua uskup, imam, diakon, dan segenap umat yang sedang bersiar melalui jalan dalam iman dan harapan, kami sanggup menyebarkan sukacita dan iman kami di dunia. Ingatlah kan saudara-saudari kami yang telah beristirahat dalam damai Kristus, dan akan semua orang yang telah meninggal, hanya Engkau-lah yang mengenal iman mereka. Perkenankanlah mereka menikmati cahaya wajah-Mu, dan pada waktu kebangkitan anugerahilah mereka kepenuhan hidup. Sesudah ziarah di dunia ini berakhir, perkenankanlah kami juga mencapai kediaman abadi, tempat kami akan selalu hidup bersama Engkau dan bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef lainnya, bersama para rasul dan para martir-Mu, dan dalam kesatuan dengan semua orang kudus. Kami akan memuji dan mengagungkan melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi.
Bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa." Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Saudara-saudara yang terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan saya semoga tubuh dan darah Kristus ini menghantar kita sampai hidup yang kekal.
Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur atas santapan suci yang menghidupi kami dalam persiaran kami ini. Semoga kami semakin tekun dan setia dalam menghayati semangat Ekaristi, yaitu berani berserah kepadamu dan berbagi hidup dengan sesama, sehingga kelak kami pun layak menerima anugerah kehidupan abadi yang Kau janjikan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua petugas yang terlibat dalam misa pada hari ini. Guru, lektor, komentator, pemasmur, prodiakon, PPA, tatib, organis, tim bunga, kolektor, tim multimedia, audio dan operasional, tim kesehatan serta umat sekalian. Mohon perhatian umat untuk beberapa pengumuman. Hasil kolektor minggu lalu tanggal 23 dan 24 Agustus. Kolektor pertama sebesar Rp193.591. Kolektor kedua sebesar Rp79.449.560. Ibadat merasakan dan adorasi sakramen Maha Kudus Kamis menjelang Jumat pertama tanggal 4 September pukul 19 di Kapel Santa Faustina Kloster, lantai 2 GKP 1. Misa Jumat pertama tanggal 5 September pukul 5.55, pukul 12 dan pukul 19 di gereja. Doa senakal untuk mendoakan para biarawan-biarawati setiap Sabtu pertama tanggal 6 September setelah misa pagi pukul 5.55. Umat diundang untuk bergabung. Kelas persiapan baptis remaja untuk anak kelas 2 SD sampai 3 SMA dan belum pernah dibaptis secara Katolik akan dimulai pada hari Sabtu tanggal 27 September pukul 10 di GKP 1. Informasi dan pendaftaran melalui link tertera. Baptis anak umur 0 sampai 7 tahun akan diadakan pada hari Minggu tanggal 28 September pukul 13 di gereja. Rekoreksi orang tua dan wali baptis Sabtu tanggal 27 September. Informasi dan pendaftaran melalui link tertera. Kegiatan bina iman anak libur tanggal 31 Agustus aktif kembali tanggal 7 September. Pengumuman perkawinan. Umat yang ingin melangsungkan perkawinan di gereja agar dapat mendaftar ke sekretariat paroki paling lambat 4 bulan sebelumnya. Pengumuman pertama kalinya akan saling menerima sakramen perkawinan Priscilia Angel Hidayat dan Zenon Stephen Octavianus dari lingkungan Muara Karang Blok 8 Santo Aloysius, Adrien Tasyamo dari lingkungan Sinar Budi Santa Teresia, dan Rafael Vincenzius Agen Saputra dari Paroki Kapuk Gereja Santo Filipus Langsung. Maria Stefani Nugroho dari lingkungan Pridam dan Karina Sayang Santo Vincenzius de Paul, dan Immanuel Alfred Nobel dari Paroki Kapuk Gereja Santo Filipus Langsung. Pengumuman kedua dan ketiga dapat dilihat pada slide dan notas tema online. Bagi umat yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, wajib memberitahukan kepada pastor paroki. Setelah pengumuman ini, mari kita saksikan video pendek progres pembangunan gedung serbaguna paroki. Terima kasih atas perhatiannya.
Mari bersama kita berdiri untuk menyanyikan himne Stella Maris. Terima kasih atas kebersamaan kita di dalam perayaan Ekaristi ini, dan juga terima kasih atas semua petugas liturgi yang turut memeriahkan misa dalam rangka hari ulang tahun paroki yang ke-48, dan juga terima kasih Bapak Ibu yang telah tampil beda pada misa pada hari ini. Beberapa orang yang saya temui begitu cakep, tiap hari bolong. Bapak Ibu saudara-saudari, akhirnya Provisian dan selamat atas hari ulang tahun paroki kita yang ke-48. Kita selalu bersyukur atas rahmat dan kasih Tuhan yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga persiaran kehidupan kita
sebagai satu paroki sampai pada usianya yang ke-48 ini, dan kita akan bersama menyongsong pesta emas. Dan ini adalah sesuatu yang pasti nanti akan kita rayakan secara luar biasa. Pesta emas pasti hanya satu kali seumur hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, terima kasih atas kesetiaan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan juga kesetiaan kita sebagai warga paroki Pluit ini. Kiranya kita bisa maju bersama, saling bergandengan tangan, saling mendukung dan menunjang. Dan tadi dalam video kita bersama telah menyaksikan progres pembangunan pastoran kita, ruang serbaguna. Itu mau menandakan bahwa paroki kita ini berkembang terus, sehingga ruangan-ruangan yang ada semakin tidak mencukupi untuk menampung kegiatan-kegiatan yang ada di paroki kita. Maka pembangunan ruangan ini adalah dari kita untuk kita, sehingga siapa tahu nanti ketika kita menyelenggarakan pesta misalnya, menikah di gereja, lalu dilanjutkan resepsi, sudah ada ruangan yang layak yang menampung banyak orang. Dan karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, tadi ketika masuk ke gereja, kita semua menerima amplop tabung kasih menuai berkat. Dan ini mengungkapkan bahwa minta keterlibatan kita bersama untuk penyelesaian ruangan ini. Selain nanti setelah selesai, ruang serbaguna juga akan mengembangkan lagi di ruang Golgota yang akan dikembangkan menjadi sarana olahraga juga untuk anak-anak muda kita. Jadi terima kasih atas keterlibatan, dukungan, material, moral, semangat, dan lain sebagainya. Tuhan memberkati kita sekalian. Dan untuk itu mari kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Bapak Ibu Saudara-saudari senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa kita sudah selesai.